Semua sekali lagi dengan iman. Betapa besar. Uralaba-laba-laba syaka yaralaba. Uralama yaralaba-laba-laba-laba-laba-laba. Uralaba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Engkau pandang hina. Pandang hina hati yang hancur. Ku berterima. Terima pengampunannya dan berikan pengampunannya kepada orang lain. Mulia Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya Ramasyanda ya Ralabasana. Mari sembah Dia ya Ralabalaba. Shiralaba ya Ralama ya Ralabashi. Shiralabalaba shir. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami siap menerima firman-Mu. Berbicara bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Sampaikan pesan-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Pewahyuan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami siap menerimanya Tuhan. Sejauh saudara-saudara mendengarkan firman ini, biar kami semua boleh menerima anugerah. Kami semua boleh menerima berkat-Mu. Kami semua boleh menerima kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Inti kekristenan itu saudara menerima untuk saudara memberi. Amin. Amin. Saudara terima untuk memberi. Terima dan kasih. Amin. Haleluya. Kadang-kadang ada orang-orang yang menjengkelkan kita supaya engkau menyalurkan kasih Tuhan. Kasih itu tidak boleh ditahan. Pengampunan itu enggak boleh ditahan. Saudara sudah terima pengampunan, kasih pengampunan itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang menyebalkan dalam hidup saudara. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan dalam hidup. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya saudara bisa menyalurkan apa yang Dia beri bagi saudara. Itulah inti kekristenan. Ya, tujuan kekristenan itu, prinsip kekristenan itu saudara. Ya, kalau engkau mau cari tahu semua prinsip kekristenan, ya itu saudara, apa yang kau terima engkau kasih. Apa yang kau terima engkau beri. Amin. Haleluya. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita menemui orang-orang yang kadang-kadang membuat hati kita kesal, melukakan hati kita, menjengkelkan kita, membuat kita saudara tersinggung dan sebagainya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya apa yang kau terima dari Tuhan itu kau salurkan. Makanya saya bersyukur bahasa Indonesia bilang terima dan kasih. Terima tidak tahan. Amin.
Kalau saudara tiap hari bilang terima kasih, terima uang, saudara bilang terima kasih, berarti uang itu engkau harus kasih juga bagi orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Itulah prinsip. Ya. Ya, jadi semua berkat apa yang kau terima itu bukan untuk dirimu sendiri saja, supaya engkau juga bisa memberkati orang lain. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan belajar yang namanya agen kasih karunia. Inti kasih karunia itu itulah inti anugerah kasih karunia. Ya, seorang bayi yang baru lahir tidak diajar aturan. Coba saudara punya bayi baru lahir, jangan mencuri ya, jangan membunuh ya. Kira-kira dia ngerti enggak? Saudara harus curahkan kasih kepada dia. Amin. Saudara curahkan perhatian kepada dia. Setelah dia terima kasih, terima perhatian, saudara akan mengatakan jangan membenci. Tapi saudara sudah membuat dia menerima kasih itu. Amin. Saudara bisa pahami itu? Ya, itulah beda kasih karunia dan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu semua aturan. Ya, hukum Taurat itu semua peraturan. Dan umumnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Percayalah. Amin. Haleluya. Jadi tapi prinsip anugerah, prinsip kasih karunia, kita menerima untuk menyalurkan. Amin. Amin. Haleluya. Kita terima untuk menyalurkan. Bayi ini dia terima dulu perhatian dari orang tuanya. Dia terima dulu kasih dari orang tua. Dia terima dulu semua. Orang tuanya harus memberikan perhatian. Setelah dia bertumbuh, dia tumbuh dalam kasih sayang dan perhatian, kita akan katakan kepada dia, ingat harus mengasihi. Ya. Jadi apa yang kita ajarkan itu dia sudah terima. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Mari kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Perikopnya pada pagi ini agen anugerah, agen kasih karunia. Amin. Amin. Saudara, itu agen-agennya. Amin. Bukan untuk tampung. Agen minyak tanah untuk nyalurkan minyak tanah ke orang lain. Itu namanya agen. Kalau agen saudara terima dan salurkan. Amin. Amin. Jadi engkau adalah agen anugerah. Ada fotokopi anugerah. Harus jadi agen. Agen untuk menyalurkan. Karena saudara dan saya itu adalah saudara? Saudara dan saya itu adalah agen-agen Tuhan di bumi ini. Ya, jadi saudara harus tahu inilah prinsip. Ini prinsip. Kalau saudara tidak mengerti kekristenan, inilah prinsip kekristenan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini Abraham belum buat apa-apa, saudara. Hanya suruh perintah saja. Jadi Abraham itu belum bikin apa-apa, ya. Tiba-tiba perintah Tuhan datang kepada dia. Terus ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan aku akan memberkati engkau. Amin. Jadi sebelum kita memberkati orang, kita duluan. Saudara tidak bisa memberkati orang kalau engkau sendiri tidak diberkati.
Saudara tidak bisa memberi sesuatu kepada orang kalau saudara nggak pernah menerima. Amin. Itu omong kosong, omong doang. Jadi saudara lihat orang, aduh kasihannya, aduh kasihannya. Kalau sekedar kasihan aja, itu bukan action. Ya, Tuhan nggak lihat saudara dan dia bilang, kasihannya, kasihan dia jatuh ya, kasihan dia berdosa, kasihan deh lu. Tidak saudara. Amin. Amin, saudara, inilah prinsip. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi, setelah diberkati baru jadi berkat. Ingat saudara ya, Tuhan tidak bolak-balik ya. Ingat, Tuhan tidak pernah kerja bolak-balik. Setelah diberkati, setelah Tuhan akan memberkati Abraham. Ini kan janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan buat kau besar, aku akan begini, aku akan buat ini. Dan setelah aku memberkati engkau, ingat, engkau harus menjadi berkat. Amin. Terus ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Amin. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu atau lewatmu, semua kaum di muka bumi ini akan menjadi apa? Akan mendapat. Jadi lewat saudara, orang akan mendapatkan berkat. Itulah tujuan hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ya. Kalau engkau bisa memberkati karena engkau sudah menerima, ya. Kalau engkau sudah melakukan sesuatu karena Tuhan tidak perintahkan kita. Nah, apa yang kita terima itu Tuhan mau kita salurkan. Ya, salurkan apa yang kita terima. Kadang-kadang ada dalam hidup ini orang-orang yang membuat engkau kesal, marah, jengkel dan semuanya. Sebetulnya itu tujuan Tuhan supaya engkau bisa mengeluarkan semua yang kau terima. Amin. Amin. Haleluya. Ya, supaya apa yang kau terima dari dia, ya, apa yang kau nikmati dari dia, engkau bisa bagikan. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi kalau kita bisa melakukan itu bukan karena kita, bukan karena saudara, ya, tetapi karena kita sudah terima, makanya kita harus. Kalau hukum Taurat tidak, hukum Taurat jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi Tuhan tidak mengajar, tapi Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih karunia. Artinya semua yang dia buat baru dia perintahkan kepada saudara. Amin. Saudara bisa mengerti ini? Kalau dia perintahkan saudara mengasihi, karena dia sudah mengasihi saudara. Amin. Kalau dia perintahkan saudara mengampuni, karena dia sudah mengampuni saudara. Yang percaya katakan amin. Ada orang katakan iman itu merubah keadaan, tapi anugerah itu merubah hidupmu. Seorang hamba Tuhan besar pernah katakan, yang bisa saudara kuat itu hanya anugerah. Karena manusia ini egoisnya. Manusia ini selalu pentingkan diri. Ya, manusia itu selalu tidak peduli orang. Ya, tetapi kalau engkau bisa mengasihi orang, itu kekuatan anugerah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Engkau menerima. Ada seorang hamba Tuhan, murid Tuhan yang disebut murid yang dikasihi Tuhan.
dia menulis dalam bukunya tentang kasih. Kenapa? Karena dia mendapatkan perhatian kasih. Dia mendapatkan kasih sehingga semua orang yang dia sapa dia selalu katakan, saudara yang kukasihi. Jadi kalau saudara masih benci baru bilang saudara yang kukasihi, itu omong kosong. Amin. Haleluya. Dia katakan saudara yang kukasihi karena dia terima. Jadi dia selalu kasih, itu dia ingin sebarkan. Ya. Jadi kita akan belajar hari ini saudara, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau engkau bisa lakukan ini, bisa lakukan ini, engkau kuat hari ini bukan karena hebatmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena ada anugerah Tuhan. Haleluya. Cara manusia engkau tidak kuat Tuhan. Cara manusia engkau katakan, Tuhan aku gak mampu Tuhan. Aku tidak kuat lagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Kasih karuniaku cukup untukmu. Sudah lebih. Amin. Kadang-kadang Tuhan izin ada duri dalam daging. Ada orang-orang yang tiba-tiba saja ngomel-ngomel saja. Saudara tidak tahu apa-apa dia ngomel. Kadang-kadang dia gosip saudara. Saudara nggak makan dia pemakanan, tapi dia aduh, habis saudara. Itulah duri dalam daging. Saudara nangis-nangis juga Tuhan. Oh Tuhan, ada suara Tuhan. Cukuplah kasih karunia. Artinya kasih karuniaku yang aku buat sudah. Sebelum kau kenal dia, dia sudah mengasihi saudara. Amin. Dia sudah cinta saudara. Mari kita lihat Yohanes 21. Ayat 20. Nanti terlalu banyak. Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Waktu perjamuan terakhir, Yohanes ini sandar di dada Yesus. Jadi kepala Yohanes itu dia sandar di dada. Artinya dada itu berbicara mengenai hati. Ya, amin. Ya. Jadi saudara, Yohanes ini sandar di dada Yesus. Dia dengar detak jantung Yesus. Makanya murid-murid mengatakan dia ini murid yang dikasihi. Nah, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes atau murid Yesus yang namanya Yohanes. Jadi ini yang kita baca ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Apa tulisannya? Mari kita lihat. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi oleh apa? Yesus sedang mengikuti mereka. Artinya siapa itu? Yohanes ya. Jadi dia tulis untuk dirinya sendiri, ya. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama dengan Yesus, maksudnya perjamuan apa? Perjamuan terakhir Yesus. Ada foto bersama. Amin. Yesus di tengah, murid-murid semua. Itu selfie Yesus yang terakhir. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada kau posting, orang Indonesia kan hobi sebelum makan prek saudara. Prek semua. Harus diposting saudara. Rupanya Yesus juga, saya tidak tahu waktu itu siapa yang foto siapa. Tapi Yesus waktu itu sempat difoto. Ya, kata Yohanes, orang yang duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapa dia yang akan apa? Menyerahkan engkau. Jadi Yohanes ini disebut adalah murid yang dikasihi.
Amin. Dia selalu mendapatkan kasih Tuhan. Sehingga dia menulis dalam, kalau kita baca kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu selalu banyak bicara soal apa? Kasih. Amin. Amin. Saudara lihat di semua tulisan-tulisannya itu penuh dengan kata kasih. Karena dia terima kasih yang luar biasa. Makanya saudara, kalau engkau baca 1 Yohanes 2 contoh, mari kita lihat salah satu contoh. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Bukan Yohanes ya, 1 Yohanes. Jadi dia tulis ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan, dia katakan apa? Saudara-saudara yang kekasih. 1 Yohanes 3 ayat 21, mari kita lompat ke 1 ayat. Hanya saya ingin kasih rekomendasi saudara, bahwa dia selalu menulis saudara-saudara yang terkasih. Yang ngomong ini siapa? Siapa yang ngomong ini? Yohanes. Dia orang yang menerima kasih. Maka dia ingin membagi kasih. Amin. Amin. Ya. Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi? Karena Tuhan sudah duluan mengasihi. Makanya sekarang baru saya mengerti perintah Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akalmu. Kenapa Tuhan kasih perintah ini? Karena dia sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Haleluya. Dia tidak akan memberikan perintah kalau dia belum mengasihi kita. Pasti saudara nggak bisa mengasihi. Jadi kalau engkau bisa mengasihi Tuhan, engkau bisa mengasihi dia dengan sepenuh hati, engkau bisa melayani dia karena engkau sudah terima kasih itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara, kita melayani Tuhan. Ada anak-anak muda yang melayani, ada tamborin yang melayani, ada pelayan-pelayan yang melayani. Ya, mereka melayani bukan untuk cari uang, bukan untuk cari makan. Mereka nggak dibayar, hampir semuanya nggak dibayar. Mereka hanya pengabdian mereka. Karena mereka sudah rasakan kasih. Karena mereka sudah rasakan perhatian dari Tuhan. Makanya mereka mau memberikan kasih itu kepada saudara-saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Tuhan perintahkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Kalau Taurat saudara nggak bisa. Nggak akan bisa. Taurat itu ada sebelum waktu zaman Musa, waktu zaman Abraham itu nggak ada Taurat. Ya, Taurat itu muncul waktu ada di padang gurun. Ya, nanti kita akan belajar kalau bagaimana Taurat itu muncul. Sebetulnya itu bukan ide Tuhan, itu ide bangsa Israel. Mereka yang suruh minta kepada Tuhan, kami nggak bisa untuk dengar dari engkau, biar engkau tulis lewat Musa saja. Maka disitulah muncul yang namanya apa? Taurat. Sebelum itu saudara, Tuhan gak pernah menulis kepada saudara. Ya, pokoknya Tuhan hanya arahkan mereka belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok. Tetapi waktu itulah mereka minta supaya Tuhan pesan lewat Musa. Ya, saudara lihat peristiwa di apa? Bukit apa? Sinai, ya, dan selanjutnya. Jadi saudara, kita lihat di sini artinya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengasihi. Karena apa saudara? Karena
kita sudah menerima kasih. Mari kita lihat sedikit apa itu yang namanya anugerah. Roma pasal 3 ayat 21. Mari kita lihat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, Roma 3 ayat 23 dan 24 ya. Kita hanya lanjut langsung saja di ayat ini ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus oleh kasih karunia, ya, kasih karunia itu kamu telah dibenarkan. Jadi kita dibenarkan itu karena kasih karunia, karena anugerah, ya, karena anugerah, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia berikan dengan cuma-cuma, bukan arti tidak ada harga. Ya, selalu barang gratis dianggap tidak ada harga. Cuma-cuma itu karena kita nggak bisa bayar. Amin. Kita tidak bisa bayar, jadi Dia yang bayar. Ya, itu yang namanya kasih karunia. Ya, Dia berikan kepada kita cuma-cuma karena tidak ada satu orang pun yang bisa bayar. Jadi kita dibenarkan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita tahu sini kita dibenarkan karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita dibenarkan kasih karunia Tuhan, siapa kita bisa menghakimi orang lain? Saya lihat kadang-kadang dalam YouTube, dalam ini satu pendeta menganggap diri dia yang hebat, menuding ini sesat ini. Dengan dasar apa saudara menghakimi seseorang? Padahal kita semua ini karena anugerah. Makanya saudara, kalau pendeta model begitu, saya mau ikuti apa? Kadang-kadang dia anggap dia sudah lebih hebat dari yang lain. Kadang-kadang dia anggap pengajarannya lebih hebat dari orang lain. Sehingga semua dia tuduh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Yang pakai minyak sesat, yang kesembuhan sesat. Karena mereka dia tidak pernah pakai minyak. Ya lu nggak pernah pakai minyak, jangan pak orang pakai minyak, saudara anggap dia sesat. Dasar apa? Kita ini dibenarkan karena kasih karunia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita dibenarkan ada anugerah. Makanya saya tidak pernah mau menilai siapapun. Dari mimbar ini saya tidak pernah menghakimi pendeta siapapun. Kalau kita tidak bisa menerima cara dia, jangan kita mengklaimkan dia sesat. Ya, kalau kita belum bisa menerima cara dia, karena semua orang ini dengan pemakaian dan pewahyuan yang berbeda-beda. Amin. Dan kita harus menghargai, itulah kasih karunia. Ya, kalau mau dia jatuh, dia bangun, itu urusan dia. Kita nggak usah juga menceritakan kejatuhan seseorang, kehancuran seseorang, ya, untuk supaya merasa diri benar dan paling hebat. Saya pendeta paling besar, saya pendeta paling ini. Saudara, ukuran besar gereja jemaat itu tidak menjadi satu ukuran di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi bagaimana hati kita? Tuhan pernah katakan dalam Roma, mari kita lihat Roma 14 ayat yang keempat. Mari kita lihat Roma 14 ayat yang keempat. Kita lihat, siapa kamu? Lu ingat Tuhan bilang, lu ini karena kasih karunia. Lu ini dari bobrok juga. Amin. Ingat diri. Kalau tunjuk orang itu ingat, ada 3 yang tunjuk diri kita. Amin. Saya dengar ada seorang artis yang baru viral, dia
kecelakaan meninggal. Ada satu kata yang saya tangkap dia memang bagus. Memang saya jatuh. Tapi banyak orang juga punya kejatuhan seperti saya. Hanya belum ketangkap. Jadi banyak orang ini punya kelemahan juga. Hanya mungkin belum ketangkap. Yang pencuri ini banyak. Percayalah. Hanya mungkin belum ketangkap. Pencuri sedikit, pencuri banyak sama saja, saudara. Amin. Hanya belum digerebek Pak Erwin, saudara. Ya, amin. Jadi kita ini kalau mau menghakimi orang, kita lihat diri kita lah. Kita belum sempurna. Kita hanya dibenarkan karena darah Yesus. Siapa saudara tuding orang begini, begini. Makanya jangan pernah. Biar itu urusan Tuhan. Amin. Kalaupun engkau lihat ada kejatuhannya, doakan dia. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Kita belajar. Mungkin hanya mau dapat, karena kan hamba Tuhan banyak YouTube. Mau dapat subscribe, omong gini, bikin viral begini. Kesempatan, ini sesat. Supaya dapat subscribe banyak, saudara. Percayalah, kita juga ada YouTube, tapi jangan pakai itu. Saudara yang belum subscribe, saudara. Amin. Amin, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, kalau ada postingan membagikan ibadah, bagi itu pelayanan saudara. Bagi ada ibadah ini, bagikan. Ya. Amin. Kok nggak ada amin sih? Haleluya, ya. Kalau lihat ada postingan, ada ibadah ini, bagikan. Jangan hanya bagikan kue-kue sah. Bagikan juga, itu pelayanan saudara. Amin. Tiba-tiba orang lihat, ada ibadah, mereka datang, saudara dapat jiwa. Amin. Kok nggak ada amin sih? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, bagi keselamatan itu. Amin. Bagi hidup itu, karena kita sudah diberi, Tuhan sudah membayar hidup kita. Amin. Siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah itu dia berdiri, entah dia jatuh, itu urusan Tuhannya. Ya, jangan terlalu, hidup ini sudah terlalu susah. Jangan lagi pikul beban orang lagi, saudara-saudara. Haleluya. Ya, artinya bukan kita urusin orang jalan, kita urusin orang makan, kita lihat di postingan, dia makan, mulai dia makan, hidup boros, hidup begini. Kita mulai menghakimi orang lain. Biarlah, kalau dia suka posting, dia posting lah. Mungkin itu makanan orang lain yang dia posting. Waktu saya punya acara anniversary, saudara, kita kan namanya ini, pergi minum aja di sebelah. Kebetulan ada pesta, ada siap-siap makan. Jadi saya postingan itu, banyak komen, Pak Pendeta bikin acara besar luar biasa. Dalam hati, itulah dunia tipu-tipu sedikit. Saudara, sampai teman saya telepon, Pak Pendeta acaranya bagus ya, putih-putih semua, baju putih, meja putih, piring putih, ikan putih semua. Haleluya. Dalam hati saya, kena tipu dia, saudara. Saudara, padahal saya hanya beli minum saja. Kebetulan bosnya saya kenal, jadi dia bilang, Pak Pendeta silakan, dapat diskon lagi, hanya minum kopi 5 saja, 1 teh 4 kopi, saudara. Paling bayar tidak sampai 100.000, saudara. Tapi saudara, kebetulan ada yang mau pesta dan belum mulai pestanya. Jadi tibalah saatnya, keliling, saudara. Wah, meja-meja banyak, apa? Ya, kan yang penting itu, saudara. Penting kita nggak menipu, saudara. Ya mereka yang bilang, Pak Pendeta pestanya luar biasa ya, habis berapa puluh juta. Dalam hati saya, nggak sampai 100.000 saya habis, saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ketipu. Kalau dia foto di depan Mercy, mungkin bukan Mercy-nya dia, saudara. Haleluya. Amin. Jadi jangan, tahu dia sudah uang dari mana, dia beli Mercy, ya itu urusan dia lah. Kalau dia mau dapat Mercy, mau dapat apa, ya sudahlah. Amin.
Gak perlu saudara susah tidur lagi. Karena sudah susah tidur, tambah lagi pikirin orang lain. Ya tambah susah tidur lah. Makanya Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, entah dia mau jatuh, dia bangun, itu urusan dia. Jangan terlalu banyak campuri saudara. Amin. Kok gak ada amin? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena sekarang ini dunia apa semua saudara? Media sosial. Jadi orang makan, minum, segala macam, foto di kamar juga foto, semua di foto habis. Tidak ada apa-apa lah, itu mungkin dia punya cara penghiburan sendiri-sendiri saudara. Yang penting dia tidak menyusahkan saudara dan tidak menghabiskan pulsa saudara. Percayalah, lebih baik pulsa saudara pakai untuk nonton YouTube Mawar Sharon. Dan subscribe, tendes, like, dan bagikan itu. Kita berikan kemuliaan. Itu dapat berkat saudara. Amin. Amin. Haleluya. Maka nanti saudara dapat lagi terus. Dapat apa saudara? Internet gratis terus dari surga. Karena saudara bagikan itu. Amin. Amin. Haleluya. Ya saudara. Entah diberi itu karena Tuhan yang berkuasa menjaga dia terus kata. Jadi Tuhan punya urusan dan Tuhan juga punya cara untuk bangunkan kembali dia. Kalau dia jatuh hari ini bukan berarti selesai rencana Tuhan. Itu mungkin bagian dari hidup dia dan Tuhan akan angkat dia kembali. Tuhan sepulihkan dia, kita masih anggap dia berdosa terus. Ya sudahlah, kita susah sendiri. Amin. Haleluya. Ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Yang lain menganggap semua hari sama saja. Ada begini, ada bilang menurut saya begini. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Amin. Amin. Karena kita mendapatkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang minggu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Amin. Saudara terima kasih, dari dia terima, saudara beri. Amin. Bukan saudara, karena dia. Jangan pernah menghakimi orang lain. Ya, siapa kamu kata Tuhan, sehingga kamu menganggap orang lain. Ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-6, mari kita lihat. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamilah kamu belajar apa arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kamu yang sombong diri dengan jalan mengutamakan satu dengan yang apa lain. Ya, artinya terdapat Paulus mengatakan Apolos menanam, ya, siapa? Paulus menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi masing-masing orang itu supaya jangan ada kesombongan. Tidak ada orang satu orang yang bisa membangun semuanya, saudara. Artinya setiap orang ada punya kekurangan, setiap orang itu ada punya kelemahan.
Ya, itu sebabnya masing-masing dengan porsinya, masing-masing dengan kasih karunia, masing-masing dengan anugerahnya, saudara. Ya, dikatakan 1 Korintus, mari ayat pasal yang ke-10 kita lihat ayat yang ke-13. 2 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita lihat. Ya, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada. Artinya saudara, setiap orang itu sudah ada lahan-lahannya, sudah ada bagian-bagiannya. Jangan menuding orang lain, oh itu dia tidak berhasil, oh dia ini. Mungkin dia itu di desa yang kecil, dengan persembahannya kecil, mungkin dengan jemaat yang kecil. Jangan kita menghina, saudara, karena Tuhan hanya melihat kesetiaan orang di dalam melayani Dia. Bukan besar, bukan banyaknya orang, bukan banyaknya pengikut, banyaknya ini, tidak, saudara. Karena saudara, Tuhan telah patokkan itu, dan saudara bersyukur untuk semua apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua banyak. Ya, Tuhan sudah memberikan kita itu banyak. Tuhan sudah memberikan kita itu banyak, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi. Kalau Tuhan berikan sekian, Tuhan percayakan sekian kepada saudara. Tuhan percayakan mungkin engkau harus melayani yang mungkin belum melayani di atas, mungkin baru jalan-jalan di bawah, mungkin baru sapu-sapu. Setialah. Tuhan tidak lihat besar kecilnya pekerjaan itu, ya, bukan artinya orang-orang di depan itu yang sudah hebat, saudara, ya, tetapi saudara, Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita di dalam kita melayani Tuhan, kita menjaga kepercayaan Tuhan. Artinya firman Tuhan sudah dipatok-patok, saudara, ya, sudah ditetapkan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan hanya melihat bagaimana kita setia di dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita setia dalam mengerjakan itu. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah buat banyak dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita sama-sama katakan, syukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu engkau bangun tidur, coba nyanyikan pujian ini. Mulai ingat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi malam saya tidak meninggal, saya bangun pagi ini. Amin. Amin. Maut hanya sekedar selangkah saja. Baru-baru ada selebriti dengan suami istri meninggal dalam perjalanan. Tidak ada orang yang prediksikan sampai kapan ini. Kalau kita bisa bangun tidur hari ini, nyanyikan Tuhan. Banyak yang Kau buat dalam hidupku. Aku mau bersyukur. Ya. Makanya hidup penuh syukur. Orang kusta, satu orang semua disembuhkan. Satu orang dia cari Yesus. Karena tadi mereka terbuang dari keluarga. Kusta itu penyakit yang dihindari dan dianggap najis. Keluarga tidak mau kenal lagi. Artinya dia hidupnya naif, sudah tidak ada lagi apa. Tiba-tiba ada seorang yang sembuhkan. Tiba-tiba ada seorang yang lewat dan dia sembuhkan semua 10-10. Satu orang ini dia cari. Yesus tanya kepada dia, di mana yang 9? Di mana yang lain? Tuhan bilang, pulang. Imanmu sudah banyak. Dia bukan saja disembuhkan secara fisik, tapi dia hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Dalam kasih karunia. Orang yang merasakan anugerah, hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Dia penuh dengan ucapan syukur. Apa saja dia terima, dia bersyukur. Dia bersyukur karena dia tahu Tuhan. Jangan biasakan hidup dengan omelan dan sungut. Bersyukur kau bisa bangun hari ini. Mungkin engkau punya masalah yang berat, tapi ada orang lebih berat lagi. Hanya mungkin engkau belum temui orang itu. Mungkin hari ini engkau, Tuhan hidupku berat sekali. Persoalanku berat sekali. Nanti beberapa hari engkau temui orang lebih berat dari saudara hidup. Belajar bersyukur. Itulah orang yang hidup dalam anugerah. Amin. Dan yang kedua, miliki rendah hati. Orang yang mendapatkan anugerah, orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup penuh dengan kerendahan hati. Amin. Mari kita baca Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6.
Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita semua. Amin. Saudara dapat kasih karunia? Amin. Semua orang terima kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang mengasihan. Atau kalau dalam terjemahan asli dia bilang begini, kasih karunia itu melimpah dalam orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang rendah hati itu, dia akan mendapatkan terus kasih karunia. Semua orang dapat kasih karunia, tapi orang yang rendah hati, dia akan mendapat kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi kalau engkau mau supaya kasih karunia itu terus dalam hidup saudara secara berlimpah-limpah, Alkitab katakan hiduplah dengan kerendahan hati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mungkin saudara kata, oh saya kerja karena saya dapat ini, saya dapat ini. Oh, dia tutup keranmu satu kali, tidak ada bisa buka. Amin. Jangan sombong. Kalau hari ini engkau sukses, kalau hari ini engkau diberkati, jangan sombong. Miliki hati yang rendah, karena Alkitab katakan orang yang rendah hati itu akan kasih karunia itu akan berlimpah-limpah terus. Jadi dia menjaga kasih karunia itu terus dan terus, ya, berlimpah-limpah. Karena apapun ditentukan dari surga. Kalau kita terlalu sombong, dia bilang tutup keran ke sana. Siapa yang bisa buka kalau dia tutup? Miliki hati yang rendah Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena pertolongan-Mu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu. Yesus, Kau di dalam hidupku. Mari sama-sama kita kata, ku tahu hatiku Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kau tahu hidupku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku. Amin. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan ku andalkan menghadapi. Sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Kau di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
anugerah-Mu selalu. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau di dalam. Amin. Ingat kalau kau diberkati Tuhan, ingat selalu Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Miliki hati yang rendah. Semua itu hanya kepercayaan. Dia yang atur semua di atas. Kerannya ada di sorga. Amin. Haleluya. Orang yang sadar akan kasih karunia, dia akan miliki hati. Kalau dia dapat banyak pun itu karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Amin. Maka orang yang menghargai itu, memiliki hati yang rendah, dia akan mendapatkan terus menerus kasih karunia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, kasih karunia itu membuat orang bisa memberi karena kita sudah terima dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca dalam satu cerita yang luar biasa. Mari kita lihat Matius 18 ayat 21. Mari Matius 18 ayat 21, satu perumpamaan yang Yesus ajarkan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus ampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah Tuhan? Menurut Petrus 7 kali itu terlalu. Dia bandingkan ini Taurat ini pas sampai 7 kali. Apa jawab Yesus? Mari kita lihat. Yesus berkata kepada, bukan, aku berkata kepadamu sampai 70 kali 7 kali. Berapa ribu? Mau Tuhan katakan 70.000 kali 7 kali, kali terus kali. Artinya tidak teringat. Mereka sampai 70 kali 7 kali. Terus. Sebab hal kerajaan seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara, Tuhan kasih contoh. Terus. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Terus. Tetapi karena orang itu tidak mampu lunas hutangnya, raja itu merintah supaya ia dijual serta anak istrinya, segala miliknya untuk bayar hutangnya. Jadi dia tidak bisa lagi bayar. Dia tidak mampu lagi bayar karena 10.000 mau kerja berapa ribu tahun pun dia tidak akan bisa. Makanya hukumannya dia harus penjara seluruh keluarganya. Terus maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sabar Daud, sekarang hutangku akan aku lunas. Gak mungkin. Menurut raja itu tidak mungkin. Lu mau kerja berapa puluh tahun, ribuan tahun pun tidak mungkin. Terus lalu tergeraklah hati raja untuk beri belas kasihan sehingga membebaskan dia. Jadi raja memberikan dia bebas. Amin. Amin. Haleluya. Karena jadi anugerah itu bukan cuma-cuma, berarti tidak ada, karena tidak ada yang bisa bayar. Makanya raja itu sudah lu bebas. Terus ayat 28. Tapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100, hanya kecil saja. Orang punya utang, dia punya orang berhutang dengan dia. Dia baru terima pengampunan dari raja. Dia keluar, orang lain ada hutang dengan dia. Hanya sedikit saja. Tapi saudara, dia cekik, dia tangkap orang itu. Begitu raja dengar,
Saudara, Tuhan sudah beri ampunan kepada saudara. Yang tidak terhingga dia ampuni saudara. Saudara harus memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara. Amin. Amin. Hanya sedikit saja. Begitu hati raja dengar, dia marah. Kenapa saya baru ampuni dia? Betapa hati Tuhan marah kalau lihat anak-anaknya tidak mau mengampuni. Hanya karena masalah tersinggung. Hanya karena harga dirimu direndahkan. Engkau tangkap dia, cekik dia. Raja dengar. Apa yang raja perbuatkan? Mari kita lihat. Maka sujud akan itu memohon sabar. Dia buat seperti dia buat kepada Tuhan. Raja, akan kulunaskan. Terus, tetapi ia menolak. Jadi pengampunan itu keputusanmu. Bukan orang lain. Itu keputusan. Kalau engkau mau, kan aku mau mengampuni, gak ada masalah. Amin. Ya, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Bayangkan, padahal hanya sedikit. Ini anugerah. Terus ayat 31, melihat kawan yang lain itu sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja dengarkan keluhan-keluhan orang, raja dengar. Tuhan dengar. Amin. Amin. Kalau kau sakitin orang, Tuhan dengar. Makanya jangan ngomong melukai orang. Ya, Tuhan dengar. Terus raja menyuruh manggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu aku hapuskan karena kau memohon kepadaku. Dia kecewa raja ini. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Amin. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Karena kau sudah terima pembebasan dari Tuhan. Bebaskan orang pernah menyakitimu. Mungkin hanya sedikit saja. Engkau melukai Tuhan tiap hari. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore. Tapi Tuhan bilang, sudah aku ampuni, aku tutup dia dengan darah Bapa. Jangan lihat dia Bapa, lihat aku Bapa. Yesus merintih di hadapan Bapa. Jangan lihat kesalahannya. Lihat pengorbananku. Lihat darahku Bapa. Yesus lunaskan. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Amin. Terus ayat 34. Maka marah Tuhan itu. Saudara, Tuhan kecewa. Tuhan marah. Kalau anak-anak Tuhan gak bisa mengampuni. Mungkin itu orang tuamu. Mungkin itu temanmu. Mungkin itu mertuamu. Mungkin itu siapa sah suamimu. Dia panggil algojo, siksa dia. Ada orang sampai mati tidak mengampuni orang. Kita hidup dalam anugerah. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, dia sudah mengampuni kita. Baru dia suruh kita ampuni. Kita berikan kemuliaan. Kalau dia suruh engkau menabur, karena dia sudah menabur. Jadi engkau menabur bukan harap harus dapat, tidak. Jadi jangan main judi-judian dengan Tuhan. Saya kasih supaya saya dapat. Otomatis akan dapat. Tapi itu jangan menjadi pikiranmu. Engkau bisa menabur karena engkau sudah ditabur dari Bapa. Itu prinsip kebenaran Tuhan.
Jangan orang main judi dengan Tuhan. Saya kasih 5.000, saya dapat 100.000. Saya kasih ini, saya dapat ini. Saya bayar ini, saya kasih dapat. Jangan main seperti itu dengan Tuhan. Saya beri kepada ini dengan tulus hati, tanpa embel-embel. Saya bayar perpuluhan tulus, karena itu yang saya terima di bulan ini. Saya tahu itu dari Dia. Saya ditabur oleh Tuhan. Saya menabur tanpa saya pikir harus menuai pun saya akan menuai, karena itu hukum. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan tetap pegang prinsipnya. Kalau tidak nanti engkau kecewa, pikir, wih kok saya kasih kok Tuhan gak pernah kasih. Kalau engkau bisa memberi, engkau bisa bayar perpuluhan, engkau bisa menabur, karena sudah ada yang menabur dalam hidupmu. Dan otomatis apapun yang kau tabur, engkau akan menuai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dalam hidup kita ada perjanjian darah. Alkitab katakan, akhir daripada sebelum saya akhiri, mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 17. Haleluya. Haleluya. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda milik Kristus. Kita berikan kemuliaan. Itulah perjanjian darah. Saya jemput penyertaan semua singer, haleluya. Karena kita siap hati, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya. Mari kita naikkan syukur kepada Dia. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan mengajar kita hukum anugerah, hukum kasih karunia. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubirlah. Mari kita semua bangkit berdiri. Lemparkan dosaku. Amin, haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari sama-sama, biar engkau hidup dalam anugerah. Besar kasih, amin, pengampunanmu Tuhan.
saudara nyatakan itu, ungkapkan itu. Saudara nyanyikan dengan ekspresi. Karena waktu engkau memuji, engkau sudah terima anugerah dari Dia. Engkau mau memberi sesuatu kepada Dia. Engkau memberikan pujian kepada Dia. Ya, tidak salah kalau engkau mau angkat tangan, engkau mau. Saya lihat kadang-kadang Adam nyanyi, betapa besar. Apa yang nggak terlalu ekspresikan apa yang dia nyanyikan. Saudara harus gambarkan seperti engkau yang tadi dalam cerita itu, saudara. Kau tidak bisa bayar apa-apa Tuhan. Tapi engkau katakan hari ini lunas. Amin. Orang yang merasa hutangnya banyak sekali dan itu orang yang paling bersyukur. Kadang-kadang saudara, untung kita punya wajah nggak kelihatan di sini. Kalau enggak kelihatan semua. Adamnya betapa besar. Coba nyanyikan dengan ekspresi. Sehingga Tuhan yang lihat, wow. Amin. Tuhan bilang, wah luar biasa. Ya, Tuhan ini orang luar biasa. Ya, nyanyikan dengan, gambarkan hidupmu seperti itu. Haleluya. Maka saya percaya Tuhan akan bersuka cita. Tuhan lihat anak-anaknya sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih. Amin. Pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, terima kasih Tuhan. Ampuni orang-orang yang menyakiti engkau. Lepaskan pengampunan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dari mana kami diangkat Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menemukan kami. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanya kau, terima kasih Tuhan. Besar. Haleluya. Pengampunanmu. Biar dia jamah kau hari ini. Ingat kebaikannya. Ingat dia. Ingat akan pertolongannya. Haleluya. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Pulihkanku. Makasih Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan. Mari maju ke depan, kita akan terima tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Siapa yang pun pernah menyakiti engkau. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang membuat hatimu sakit. Engkau sudah terima dari dia. Tidak ada alasan untuk kau tidak bisa melakukan. Karena semua Tuhan sudah buat bagimu. Itulah inti anugerah kekristenan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Ini bukan sekedar anggur dan roti. Ini adalah benar-benar tubuh dan benar-benar darah-Mu yang Kau beri bagi kami. Engkau beri bagi hidup kami yang terbaik Tuhan. Engkau lakukan itu semua bagi kami karena Kau mengasihi kami. Engkau cinta kami. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami mau sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu dalam darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita katakan. Kami kita terima tubuh dan darah-Nya. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari katakan, terlalu dalam kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, amin, untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Semua sudah dapat, semua ada yang belum dapat. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu besar, saudara, Yesus tercurah untuk menebus hidup. Amin. Semua terlalu besar kasih-Mu
tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus. hidupku. Mari kita angkat tubuh kita dalam nama Yesus. Mari angkat tubuh, angkat tubuhnya. Haleluya. Dia sudah melakukan itu bagi kita. Dia sudah beri hidupnya kepada kita. Kita patut memberi hidup bagi orang lain. Kita patut memberi hidup bagi saudara-saudara kita. Kita patut membagikan hidup ini kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan sudah duluan lakukan bagi kita semua. Mari kita angkat tinggi-tinggi, sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar kita ingat selalu akan Tuhan dalam nama Yesus. Mari. Mari kita angkat tubuhnya, darahnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Yesus kata dalam hidup, Kau sungguh Berarti di setiap jalanku anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku tahu Kau tahu hidupku Tuhan. amin Tuhan. Kau tahu harapku. Biar ini jadi kerinduan kita hari Kau ini. mimpiku di tanganmu. Biar ada harapan, ada impian yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam segenap jalanku. Dalam Setiap langkahku, amin, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari kita sembah Dia. Hey! Kau anugerah terindah dalam hidupku, amin. Kau sungguh berarti Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu. Hanya anugerah-Mu yang ubah kami Tuhan. Yesus, Kau terbaik. Hanya
dalam. Katakan haleluya. Yesus kau terindah di dalam hidup. Hanya anugerah, anugerahnya yang merubah engkau. Anugerah itu yang mengubah, membuat engkau kuat hari ini. Haleluya. Oh, Yesus kau Yesus di dalam semua. Katakan Yesus kau anugerah terindah dalam. Engkau satu-satunya, engkau satu-satunya Tuhan di setiap jalanku. Amin. Anugerahmu selalu mempersona. Amin. Yesus Kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Ya katakan Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari sembah Dia. Iralah masyanda ya ralah masye. Haleluya. Oh iralah ya rabashe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami kuat karena anugerah-Mu. Kami kuat karena anugerah. Kami kuat karena kasih karunia. Haleluya. Ora la bala 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 mashe. Ora la bala 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 bala. Ora la baba 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 kara la baba kara basaka de 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 de. Baba 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 baba. Okara mashe ta 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 ta. Ora la baba 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 baba. Oh baba baba. Aku lepaskan, impartasikan anugerah Tuhan. Ira la baba 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 kara. Rima, 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 rima. Ora la baba 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 baba. Ora la baba baba baba. Ikatakan masike ta 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 ta. Eka kapa papa papa. Itakara masena. Hoko ko masek. Mosokota kama sekana. Sembuh, sembuh, sembuh yang sakit, sembuh dalam nama Syara lama. Ora lama lama Syara. Ora lama lama Syara. Ora lama lama. Ingat anugerah itu yang membuat, yang mengubah hidup. Anugerah itu yang membuat engkau kuat hari ini. Anugerah yang berlimpah itu. Engkau butuh anugerahnya selalu. Engkau mau hidup dalam anugerah. Miliki hati yang rendah. Miliki roh yang murah hati. Yang mau memberi. Milikilah ucapan syukur. Haleluya. Orang-orang seperti itu akan dipenuhi dengan anugerah. 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 Haleluya. Besar anugerah-Mu. Angkat tangan. Berlimpah kasih. Semakin hari semakin. Amin. Wow. Haleluya. Besar anugerah. Besar anugerah. Besar anugerah. Amin. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah.
anugerah berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami kuat, kami sehat selalu dalam nama Yesus. Kami diberkati Tuhan. Kami dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya untuk kami akan membawa persembahan. Persepuluhan kami, nasyar ucapan syukur. Kami bawa persembahan diakonia, persembahan khusus dan semuanya. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu karena kami sudah Engkau taburi Engkau dengan kebaikan, dengan berkat-berkat-Mu. Dan kami mau bawa di hadapan hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Silakan duduk. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Karena Tuhan telah memberkati kita, amin. Bukan akan, sudah diberkati, amin. Haleluya. Sudah bersuka cita? Mari siapkan persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Siap. Mari kita sama-sama bertemu. Yes. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Yes. Kataku hari ini telah dibuat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini telah dibuat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes, Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, mari kita bangkit berdiri. Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yeah, bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini telah dibuat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Semua Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh, hey. Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Semua Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh, yeah. Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Semua Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah bayar semua. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hey, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hey, hey. Ya, katakan, tiada terukur besar si setiamu. Semua katakan sama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi Langit dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sama
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nama Yesus kami bawa semua persembahan. Kami percaya kami memberi, kami menabur karena Engkau sudah menabur dalam hidup kami. Engkau sudah memberi kepada kami dan kami tabur hari ini karena dalam anugerah-Mu, dan kami akan menuai dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua, keluarga, rumah tangga kami, bisnis, usaha, pekerjaan, dan pendidikan. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin.